Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Ramadhania. Saya dari kelas 1B D3 Keperawatan dengan NIM P051202210082. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sikap. Sikap terdiri dari definisi komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, teori pembentukan, atau perubahan. Definisi sikap: 1. Berorientasi pada respon. 2. Berorientasi pada kesiapan respon. 3. Berorientasi pada skema triadik. 1. Definisi yang berorientasi pada respon. Tokoh Louis Thornton, Renzi C. Likert, Charles Osgood. Sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan. Perasaan pendukung favorable maupun perasaan tidak mendukung unfavorable terhadap suatu objek. Berkowitz. 2. Definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Tokoh Chef, Bogardus, Lapierre, Mead, Alport. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipatif. Predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan. 3. Definisi yang berorientasi pada skema triadik. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Komponen atau struktur sikap. Ada 3 komponen sikap, yaitu 1. Kognisi, berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotip, pandangan, opini, pengetahuan, atau informasi tentang suatu objek. 2. Afeksi, berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. 3. Konasi, berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Karakteristik sikap ada 4, yaitu 1. Sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. 2. Sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis. 3. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. 4. Sikap mempengaruhi perilaku. Sikap versus perilaku. 1. Sikap predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. 2. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. 4. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. 5. Sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari. Melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu 1. Pengalaman pribadi. 2. Kebudayaan. 3. Orang yang dianggap penting, yaitu orang tua, keluarga, pacar, sahabat, pemimpin, dan lain-lain. 4. Media massa. 5. Institusi atau lembaga, pendidikan dan agama. 6. Faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap. 1. Utilitarian function. Sikap memungkinkan individu untuk
memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau hukuman, mencapai sasaran sampai tujuan. 2. Knowledge function, sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. 3. Value expressive function, sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. 4. Ego defensive function, sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Teori-teori pembentukan dan perubahan sikap ada 4, yaitu 1. Teori keseimbangan, 2. Teori konsistensi kognitif afektif, 3. Teori ketidaksesuaian, 4. Teori atribusi. 1. Teori keseimbangan. Menurut Furtwängler 1958, bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori melibatkan perceiver yang dilambangkan dengan P, orang lain yang dilambangkan dengan O, objek lain atau seseorang yang digambarkan dengan X. Ketiga elemen tersebut merupakan satu kesatuan, di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan P sependapat dengan O yang disukainya atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan P tidak sependapat dengan O yang disukainya atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan perubahan untuk mencapai keseimbangan. 2. Teori konsistensi kognitif afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya, atau sebaliknya, dengan cara 1. Kognitif disesuaikan dengan afektif, 2. Afektif disesuaikan dengan kognitif. Bagaimana jika terjadi ketidaksesuaian? Dengan cara 1. Berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif, 2. Berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. Kognitif diubah mengikuti afektif. Contohnya, sikap terhadap merokok. Afektifnya suka merokok, kognitifnya tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi. Afektif diubah mengikuti kognitif. Contohnya, sikap terhadap bakso langganan. Kognitifnya tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Afektifnya suka bakso B, tidak suka makan bakso B. 3. Teori ketidaksesuaian. Disonansi teori. Sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Akibat sumber pokok inkonsistensi ada 2. 1. Akibat pengambilan keputusan, 2. Akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contohnya, sikap mean pada si X tapi berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan sikap berubah jadi plus agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. 4. Yang terakhir, teori atribusi, attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya adalah sikap berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat bahwa sikap bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku menunjukkan perubahan sikap. Contohnya, perilaku tidak mencontek dipuji guru, nilai tetap baik, sikap mean pada mencontek, tidak suka mencontek. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai konsep sikap dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.